Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Hari ini saya sudah berada di lokasi pegunungan, tepatnya di Kabupaten Endrekang, Sulawesi Selatan. Ya, kalau kita lihat ini unit PC-200-7 beroperasi di pegunungan ya, membuka lahan dan hari ini dia mengalami kerusakan di bagian travel. Travelnya low power, tidak kuat menanjak. Nah, begitu saya lakukan pengecekan, karena ini saya sudah lakukan pengecekan tadi, itu travel speednya bermasalah. Jadi yang aktif sekarang ini adalah height-nya, low-nya tidak bisa. Begitu saya sudah lakukan pengecekan di solenoid, ya, tapi solenoidnya itu sudah tertutup. Jalur yang masuk ke travel motor itu sudah tertutup dan solenoidnya pun sudah dimatikan. Dan memang alat ini tidak otomatis lagi, jadi high low-nya itu sudah tidak bisa lagi difungsikan dari monitor. Nah, akan tetapi dengan memposisikan di posisi high, ya, maka tentu eskavator itu tidak kuat untuk ditanjakan. Dia cuma mampu di 10 derajat saja kemiringannya. Nah, jangankan untuk ditanjakan, bahkan untuk setir saja itu lebih sulit ketika medan seperti ini, walaupun di medannya rata. Nah, jadi teman-teman, ketika ingin melakukan modifikasi, jangan sampai travel speed height-nya itu diposisikan terus. Ya, ketika mungkin menemukan trouble elektriknya bermasalah. Nah, kita coba cari apa penyebabnya karena ini sudah kita putus jalurnya yang menuju ke travel motor tetap di posisi high terus. Padahal ini eskavator kalau hanya untuk mencari mode kelinci kura-kura itu sangat simpel sekali karena jalurnya pun juga tidak terlalu banyak. Tapi ini cukup membingungkan karena pemiliknya ini semenjak dia beli dari pemilik pertama itu sudah seperti ini ya, sudah seperti ini kasusnya dari dulu sampai sekarang loyo terus tracknya. Jadi kita akan coba telusuri. Ini sudah siang, dari tadi pagi kita sudah eksekusi. Tim kami sudah mencari ya apa penyebabnya, mulai dari kontrol valve, center join, bahkan eh, saluran-saluran oli yang masuk ke dalam travel motor. Setelah itu nanti kita lakukan pembongkaran sekaligus untuk memastikan bahwa terjadi kerusakan di dalam travel motornya. Dan tentunya ini analisa ini kita tidak bisa langsung menganalisa tingkat tinggi bahwa terjadi kerusakan di travel motor tersebut. Harus dimulai dari yang lebih mudah. Oke, di travel motor itu ada 4 hose. Ada 2 hose jalur utama, baik itu mundur atau maju, ya, atas atau bawah. Kemudian yang paling dalam sana itu adalah hose return dan yang satunya ini adalah hose untuk mode kelinci dan kura-kura. Nah, yang terjadi problem saat ini adalah mode kelincinya aktif terus dan tidak bisa ke posisi kura-kura. Ini kita sudah putus jalurnya, tidak sudah blok di dalam ini, akan tetapi dia tetap mode kelinci. Nah, kemudian di sini juga di dalam ini jalurnya kan ini. Nah, ini ada garis ini. Dia masuk ke dalam untuk mendorong piston merubah sudutnya nanti di dalam. Di sini ada selektor valve, ya, selektor untuk kura-kura kelincinya atau travel speednya. Jadi sensingan ini yang dari solenoid dia hanya masuk sampai di sini membuka jalur utama. Nanti ketika ini sudah membuka, maka jalur utama dari kontrol valve akan masuk untuk merubah sudutnya. Jadi bukan ini yang masuk secara langsung merubah sudut, akan tetapi hose ini hanya sebagai pembuka jalur di selektor sini. Tetap jalur utama nanti yang mencabangkan alirannya untuk
sebagian masuk memutar treble dan sebagian masuk membuka atau merubah sudut. Ini hanya membuka jalur saja. Nah, langkah yang sudah kita melakukan blok di sini masih tetap posisi high. Kemudian di sini juga kita sudah ganjal springnya, masih tetap sama. Kemudian jalur penghubung di sini yang menggunakan o-ring itu saya sudah tutup dengan menggunakan plat kaleng ya. Tetap juga masih kura-kura. Maaf, masih posisi kelinci. Kita akan cari penyebab yang lainnya. Kemarin sudah kita blok jalur yang masuk ke piston untuk mengatur treble high dan low-nya. Tapi ini jebol. Nah, di situ baru ketahuan bahwa ada pressure yang lolos masuk ke dalam menyebabkan treble speed posisi high terus. Walaupun di solenoid itu kita sudah matikan untuk treble high-nya. Jadi kita posisikan, kita tutup jalur yang masuk ke hose. Tetap dia di posisi high. Nah, karena di sini ada selektor valve juga yang terpasang di bagian treble motor, ini terpasang di sini. Nah, ini berfungsi untuk mengatur membuka jalur ya. Ini jalur dari solenoid untuk mengubah nanti mode kelinci dan kura-kuranya, dan selanjutnya dia masuk melewati jalur ini, dan nanti selektor valve ini yang akan terdorong ke arah dalam menyebabkan saluran atau aliran oli dari suplai utama kontrol valve yang membuka melewati spool ini. Kemudian jalur yang membuka tadi, jalur oli dari suplai utama yang akan masuk mendorong ke piston bagian dalam. Jadi bukan jalur dari solenoid yang tembus masuk ke dalam untuk merubah sudut, akan tetapi jalur yang dari solenoid yang diatur oleh selektor ini itu hanya sampai di selektor untuk membuka jalur. Selebihnya jalur utama, ya jalur utamalah yang akan masuk nanti mendorong ke dalam. Nah, setelah dilakukan pengecekan semuanya, jadi ini kita sudah bongkar 3 kali dengan kondisi yang sama. Jadi 3 kali sudah dilakukan pembongkaran, tapi treble high-nya itu tetap dalam kondisi high speed sehingga dia tidak kuat di tanjakan. Awalnya itu kita sempat mencurigai piston untuk treble speed yang ada di dalam sini. Barangkali dia pernah ditukar komponen dalamnya seperti spring ataupun piston. Akan tetapi kita coba melakukan pengukuran, ternyata sama. Jadi ini tidak pernah dilakukan penukaran maupun perubahan. Jadi kalau dilihat secara sekilas komponennya itu masih bagus semua. Tidak ada tanda-tanda sedikit pun yang bisa menyebabkan komponen di bagian dalam ini ya mengalami perubahan sehingga menyebabkan treble speednya itu di posisi high terus. Nah, berbagai cara sudah kita lakukan. Jalur dari solenoid kita putus, kemudian selangnya juga kita blok, tetap masih posisi high. Nah, teman-teman ketika melakukan memposisikan atau mematikan treble speed di posisi high, jangan sekali-sekali dilakukan karena itu bisa membuat treble-nya itu loyo. Bahkan agak berat ketika dilakukan steering. Nah, untungnya dengan cara yang saya lakukan tadi, dengan melakukan atau menutup jalurnya dengan menggunakan plat tipis, di situ baru ketahuan bahwa walaupun jalur dari solenoid saya tutup, hose-nya saya lepas, akan tetapi masih ada saluran atau tekanan yang masuk ke dalam untuk mendorong spool. Nah, ternyata penyebabnya terjadi kebocoran pada spool ini
banyak material yang mengganjal di dalamnya, menyebabkan selektor valve ini membuka terus. Dengan membukanya selektor inilah, walaupun tidak ada jalur dari solenoid valve, menyebabkan jalur utama lolos masuk ke dalam untuk merubah sudut ke posisi high terus. Nah, jadi penyebabnya sangat sepele sekali, yaitu terjadi pengganjalan pada selektor valve di sini, menyebabkan saluran utama masuk ke dalam piston nomor 15 dan posisi triple menjadi high terus.